Laskar Hizbullah begitu heroik mengusir penjajah dari Indonesia. Tahukah siapa di balik laskar gagah pemberani tersebut? Ya, sosok tersebut adalah Kiai Haji Raden Makmum Nawawi, murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Raden Makmum Nawawi atau dikenal dengan Mama Cibogo merupakan salah satu pendiri dari Laskar Hizbullah. Beliau juga mendirikan pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat di Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada tahun 1938. Kiai Haji Raden Makmum Nawawi lahir pada Kamis bulan Jumadil Akhir 1330 Hijriah atau pada tahun 1912 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Raden Anwar dan Nyonya Haja Romlah. Dari nasab ayahnya, Mama Cibogo terhubung hingga Rasulullah SAW. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati atau ke-11 dari Raja pertama Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin dan keturunan ke-24 dari Rasulullah SAW.
Nah Abah, hapunten ngaganggu waktos ka Abah. Nya abdi mung sakadar panganter kanggo lengkap nama nya tangtosna ku abdi dipasrahkeun ka Bapak Kepala Dinas jeung reng-renganana naon tujuanna ka dieu teh disanggempkeun jeung sagala-galana. Nya nyuhunkeun waktos Abahnya carita dongengna zaman baheula nya zaman perjuangan Hizbullah manawi nya. Mangga salajengna Bapak silakan. Nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten Bah dipayun abdi nepangkeun nami Endin kalaresan tugas di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Tadi ku Pak Kiai tos dikawitan maksud sareng tujuan abdi sumping ka rorompok Abah aya sanes bade ngagali informasi kaitan sareng Pak Kiai Raden Haji Ma'mun Nawawi. Tah ayeuna teh ku Pemda Bekasi bade diusulkeun janten pahlawan nasional. Kalaresan salah sahiji persyaratanna nyaeta bukti bahwa Pak Kiai Ma'mun Nawawi sudah melakukan perjuangan. Informasi kapungkurna kan Pak Kiai mungkin sareng abahnya sasarengan dina Prodisbula ta sapertos kumaha hiji eta anu ku abdi disuhunkeun informasina margi ieu teh penting kacida salah satu persyaratan untuk pengusulan calon pahlawan pembuktian bahwa aya nilai perjuangan Pak Kiai Raden Ma'mun Nawawi. Nah ku abdi disalusur alhamdulillah Pak Kiai nyata aya saurna rekan seperjuangan bahkan puntennya abah mah mungkin salah sawiya santrina nya anu tiasa ngajelaskeun. Mudah-mudahan abah tiasa ngajelaskeun bukti-buktina apakah aya bukti tertulis seperti tulisan buku atanapi tina sejarahna gitunya riwayat perjuanganana sapertos kumaha hiji eta anu disuhunkeun. Anu kaduana mudah-mudahan abah sing panjang yuswa dimana engke diperyogikeun deui kanggo penguatan usulan abah oge tiasa memperkuat supados di 2023 Pak Kiai Ma'mun Nawawi janten pahlawan nasional. Tah ayeuna teh nuju diperjuangkeun ku pemerintah sareng masyarakat Kabupaten Bekasi. Prinsipna masyarakat Kabupaten Bekasi teh sangat mendukung. Hanya memang dukungan-dukunganana salah satunya bukti di nilai-nilai perjuangan. Panginten abah biasa ngadongengkeun riwayat perjuangan Pak Kiai Ma'mun Nawawi. Mangga nyandakeun waktosna. Hapunten nya banyak. Nah, anu walan pas di tangking ka udara umat Kiai Bapak atau dari otot balero dari nanti wakil monitor atau riwayat tuan bangkin kan. Coba di dia akang di dia punten kanggo papayunan sang Bapak kadi itu. Kang di dia akang punten supados punten saksi. Singkat saja, jadi semalam itu bercerita setelah sampainya setengah 12 itu sama Abah bercerita panjang lebar, tapi pada kesimpulannya menyampaikan bahwa sama Kiai Ma'mun Nawawi itu Abah satu perjuangan, karena kurang lebih kata Abah sebelum tahun 43 itu sama-sama, tetapi pada kesimpulannya kata Abah itu karena Kiai Ma'mun ditugaskan untuk memimpin menjadi komando Hizbullahnya itu di daerah Cibarusah, dan Abah pun pada itu bersamaan ditugaskan yaitu untuk daerah Cianjur. Jadi kalau sebelumnya itu bersama-sama malah sama Kiai Ma'mun Nawawi itu.
bersama-sama berjuang, bersama-sama untuk mengusir penjajah. Kemudian yaitu setelah pertemuan itu, bahkan kata Abah itu kemudian pada tahun 43 itu dipertemukan lagi di pengangkatan penandatanganan piagam langsung dari insinyur, yaitu dari Soekarno. Dan ini pun tanda tangannya Abah itu dari Soekarno itu, sampai sekarang piagamnya pun masih ada. Nah itu aja mungkin kesimpulannya, intinya pada menerangkan bahwa perjuangan Kiai Ma'mun Nawawi itu sangat betul sekali, bahwa beliau pejuang pahlawan nasional yang pejuang ya karena Allah dan tidak ada tujuan yang lain. Kata Abah memang menyaksikan langsung karena kawannya, karena kurang lebih Abah pun lahirnya itu ya di 19 berapa Pak? Kalau Abah itu lahir 16 ya? 1916 Mama lahirnya 1912. Jadi selisihnya 4 tahun seangkatan. Jadi mungkin yang ini simpulnya aja. Tapi kata Abah malam itu kalau disampaikan semua perjuangannya itu ini nggak habis setahun untuk perjuangannya ini. Tapi kalau bukti itunya termasuk ada penandatanganan dari Bung Karno bahwa piagam Abah ini sebagai pejuang 45, yaitu sebelum masuknya BKR dan TKR itu, yaitu dari Hizbullah dulu. Bahkan sampai setelah 43, bahkan kata Abah dulu asal usulnya kenapa veteran pun Abah malam diceritakan juga. Jadi setelah pelompatan dari perjuangannya itu semacam Mama di Cibogo memimpin apa namanya Mah? Bukan batalion ya, pelton kalau namanya peleton kata Abah. Jadi kalau Bapak ini Mustafa ini memimpin di Cianjur satu peleton, dan Kiai Ma'mun Nawawi pun Mama itu yang Mama Cibogo pun memimpin peleton di situ. Dan setelah itu mah Abah nggak pernah ketemu lagi, hanya ketemu itu yaitu yang pengangkatan waktu di Cibodas sama Bung Karno katanya. Kalau Abah masih ada buktinya pengangkatan itu tanda tangan langsung dari Bung Karno itu. Masih insinyur, belum jadi presiden. Mungkin itu saja, mungkin kurang lebihnya yang disampaikan hanya itu saja malam itu yang intinya. Tapi kalau bicara perjuangan besar-besarannya, peperangan di Bandung di mana, ini nggak bakalan habis setahun katanya diceritain, nggak bakalan habis katanya. Artinya ikut perang juga? Ikut perang juga Bapak ini. Bahkan memimpin termasuk pimpinan peleton Cianjur. Kalau Mama peleton untuk Cibarusah. Yang memberi tugas waktu itu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno langsung. Berarti sempat gabung itu. Sebelum dipecah, beliau ditugaskan ke Cianjur, Mama Cibogo di sama-sama. Tapi pada saat penandatangan Pak Mama Cibogo juga ada hadir. Tapi untuk ya bukti kayak Mama ini ya kan, karena masing-masing yang megang piagamnya itu masing-masing katanya. Bahkan piagamnya pun belum ada sistem ketik, masih langsung tulisan. Nah Juliana itu yaitu ratunya dari Belanda yang dulu memimpin di Indonesia itu sebelum merdeka itu. Tetapi Bung Karno saking cerdasnya, padahal beliau itu bawa pulpen kata Abah. Pulpen itu enggak Abah Soekarno itu enggak langsung tanda tangan kata Abah. Kenapa enggak tanda tangan? Karena saking cerdasnya Soekarno itu, malah ajudannya yang bawa itu yang bernama siapa Bah? Betrannya. Nah, Betran. Makanya itu sama Bung Karno, veteran itu diambil namanya itu dari sana katanya. Penanda tanganan penyerahan negara dari Juliana ke Bung Karno itu Duan Betran itu ajudannya Juliana, Ratu Juliana. Karena lengkap nggak itu rekaman? Rekaman lengkap. Rekaman nih. Berarti riwayat veteran itu awalnya veteran tuh dari situ kan. Veteran Pengangkat Juliana. Abah arsip nasional Bang. Malah Abah Arsip hidup. malam tuh ditanya lagi mengenai tentang emak tuh siapa Bah gitu kan.
dibilang katanya Juliana itu yaitu ratu itu ada 3 pertamanya di Indonesia itu. Makanya kan 300 sekian tahun menjajah Belanda itu, yang pertama itu Emma itu apa neneknya ya kayak neneknya dari Juliana itu. Abah perjuangan sareng ama Cibogo perang angkat senjata di mana wae, Bah? Perang angkat senjatana di mana wae sareng ama Cibogo? Ama Makmun Nawawi. Ki Makmun nyebutna. Oh, Pak Ki Makmun. Jatuh pecah kan. Di Bandung kantor sareng teu? Ke Bandung. Di Bandung sarang gitu ngangkat senjata. Ngalawan sa ta Inggris apa? Nuhun waktu Inggris. Ya karena 43 mah Inggris kalau nggak salah. Terakhir kan Jepang 45. Iya kan keluarnya Belanda tuh kan tahun 43 yang diganti Inggris. Inggris keluar ganti Jepang. Nah itu masa Jepang itu yang direbut kemerdekaan. Kita nikah terakhir. November perang di Surabaya kan? 10 November. Ya semalam tuh 10 November 45. Abang ngiring perang tuh 10 November 45 di Surabaya. Oh. Tak karena ditugaskan jaga peleton Cianjur kan. Cianjur ya. Berarti kalau pusat ke Bandung logis karena memang Bandungnya kan provinsi ya. Berarti kan kabupaten. Jadi berarti nggak ada 10 November kalau nggak ada 22 Oktober, kira-kira begitu. Ya perjuangannya kan memang perjuangan lokal serentak tapi waktu itu. Solusi jihad ya. Makanya anu lebih panjang nama pas kungi ditaruh pas ngestos BKRG masih terus perjuangan DIOG terus Abah masih terus mengangkat senjata. Masih Abah. Tak kadieu mah kos pegang senjata. Kalau DITI mah itu mah kan pemberontakan berarti kan. Separatis. Jatuh pimpinan bawah tanah antas itu 310 Bapak yang birokrasi di TNI. Oh. Mungkin Mayor Suem. Mayor Suem. Komandana. Abah Danton. Abah Danton. Iya, komandan peletona Abah. Nah satu peleton itu berapa tuh pasukanan Abah? Sabaraha pasukanan satu peleton teh? 40. Tenaga ahli berarti ya. 40 orang sepeleton. Terlatih berarti ya, orang terlatih dari 40 itu. Iya terlatih sadayana. Pokoknya cek Abah ge kalau yang orang yang masih takut dengan peluru gak ikut perang, harus peluru takut dengan bambu runcing. Jadi masih Hizbullah, maka katanya Hizbullah dipersenjatai Abah teh cuma 2 senjata, di antaranya dengan bambu runcing sama dengan golok-golokan dari bambu kuning. Tapi bambu runcing juga bisa nakutin meriam aja bisa meledak. Terus ini juga bisa ngalahin samurai. Bambu kuning itu pun golok-golokan katanya. Nah, teh di ieu teh ku pimpinan eta Bah di pasihan bambu runcing sareng ieu teh nya. Eta di Hizbullah masih eta senjatana teh. Bukan kayak eta. Kayak di masjid gitu. Di masjid di wiridan heula teh. Mungkin mamanya bagian dirinya. Iya. Ulama-ulama Iya. saat di Banyu. Eta anu ngadamel bambu runcingna di mana Bah? Masyarakat atau napi ti eta di Abah di pasien ti pusat gitu ti tadi ti Banyu Suem. Pada padangan mare. Oh, masing-masing. Lagi pastikan Kiai di Banyu Di Banyu di Rukyah. Oh. Doa Berarti Abah kantor satu perang aya nu maot ku Abahnya ditusuk. Oh, kan berarti bener. malah Jadi jadi itu Pak, bojong kokosan deh, belanda ruksakna ukur tulisah tanah di botol. Di kumaha Abah? Di ngiring Abah mah si kene mun cara alit itu masih kena alit gitu, masih kena. Oh, Abah mah alit kene. Bujangan kene. Berarti Abah macan ngiring perang atunya. Terus Kiringan, bujangan remaja. Ancurna anu kubung batok, ayam bumbu batok itu. Nah, mungkin namun
ngalangkung ka Sukabumi ngalangkung. Kuno acan dewasa dicuriga ku musuh teh nyimpanan bom batok teh baru eta. Ya remaja kieu. Oh, remaja abah gitunya. Tukang nyolongan senjata. Abah tukang nyolongan senjata. Bawa tali boe. Kantos abah ditahan teu ku Belanda gitu eta nepi ku eta. Kantos kenang teu ditawan gitu atau kumaha? Ya tan lebat oge ka markas Belanda terus kali astana teu dicuriga Pak. Oh, berarti bebas ya hebat. Biasa. Boga amalan abah berarti. Seueur jimatna ge. Ieu Tomak Pakarno ge anu kanggo pidatona gaduheun sok guguru-gugan. Aya keneh eta. Aya. Tunjukkan Kang, tunjukkan. Ari kemarin mah duka di mana kan cek abah teh. Aya keneh teh abah nu Tomak. Sok alimeun gawarkeun. Punten abah peryogi. Preso nu ieu aya gaduheun. Eta anu wengi mah tadi carioskeun boeh. Boeh oge anu cepeng teh eta mun rek nyanakeun sanjata ka markas teh. Abah teu katinggalin. Tadi dicarioskeun nyanakan eta teh geus teu katinggal pun. Lalu ya. Keluar atau dipoto harus angkatan buku. Tapi kan tulisan-tulisan buku itu tanah Cina eta aya teu. Karena terus barangkali terjadi musibah. Ieu teh kan longsor ieu teh bumi teh. Kacana. Bawa kieu. Jadi teu araya teh Dan sudah lagi simpan di saung. Itu jambina kahujan ayahnya tapi kita ada nyolong Abah kantos teh ditembak. ya kencan. kan Anu nembak abah saha? Hah? Nya musuh we Ya maksudnya itu mah berarti beliau mah melawan itu bukan hanya itu ya, bukan hanya pemberontakan Darul Islam. Iya, Darul Islam bukan. Iya, bukan. Nah, ini mun ditaros DI oke, abah mah seluk-belukna DI nanti filosofina benten aja nu urang-urang dipahami. Cek abah mah DI teh. Ieu mah asli sejarahnya. Cek abah teh mun DI teh naon da cek abah mah. DI teh sanes Darul Islamnya banyak. Ya. yutin anda Nah, itu belana Diulang deui cenah bah, naon bah? Tadi DI teh nya yutin anda Oh iya bahasana Eta teh bahasa Belanda itu. dirintisna teh cenah dibikinna teh emang ku Belanda keneh DI teh cek abah. Cuman kan yang bergerak orang-orang kita kayak Kahar Mujakar apa. Karena DPD et Impera kan Belanda mah. Anu domba. Politik DPD et Impera. Jadi langsung dari Belanda sanes Darul Islam cek Ya abah. artinya kan budak-budak Belanda itu. Orang kita yang jadi budak Belanda. Tapi apa simpati teh ka DI tas? Teu, resep teh ka DI. Jadi musuh apa? kamu satu yuta Oh iya betul. Perjuangan nggak pernah menyerah. Tapi saudara abah teh pang susah-susahna ngalawan mah sanes Jepang, sanes Belanda, sanes Inggris. Justru DI. Iya. Karena kenapa cek abah? tahu itu latihan Salatihan saburu saerna. Da bukti eta teh cenah mun rek nyanak senjata eta nu boeh teh ada teu katinggal. Ari abah nu biasa we eta gaduh boeh gaduh. Ilmu halimun. Keluar atuh. margi ayeuna mah bapak tabrakan ge juga kaki Kalau itu tabrakan. tabrakan 2 meter kaputan gede motor itu aja Oh. upamin tabrakan mah Gagah kene nya bahnya. Nya maksudnya normal kan gitu biasa pasti. lompat kene Tuh. iya Tapi ingat Lagu masih jadi tahu. ini tanah Orang-orang dulu beda jadi daya ingat. Makanya kan kalau dulu mah bukan hamburger bukan apa jadi upi alami. Ayeuna hamburger kan duit hamburger we para saya. Hamburger yang tanpa penumpang. Dari jimat-jimat ieu mah masih nyonong teh mah. Anu ieu teh nu disebut teh Tumak Pakarno nu ngumumkan di pidato. Ada. besok Aya ge peso tah nu ieu mah. Tunjukkeun aya Peso bade di ieu di dokumentasikan. Bade. Tah peso di anggona dimanfaatkeun ku abah waktu sarita kanggo naon tah? akal asal urusan Keselamatan Oh, teh jaga jaga diri, abah. pegangan gitu nya. Sanes kanggo nusuk kitu musuh henteu. itu Pesona ge da mun margi eta mah
riwayatna saya tahu tekingnya dilepas ke uangnya lepas jangan macam ke serangan karena naon jadi punten ya Bahnya wong kita dicarioskeun mengenai tentang Ari Abah mada manggilna teh Ki Makmun ya gitu. Iya Ki Makmun. Nah, Ki Makmun. Malah Ki Makmun teh kapungkurna ieu mun panjang nama mah. Di kawitan masih dipimpin ku di Banten teh sada. Kuwi teh Ki Asnawi nya. Ki Asnawi tah eta sasarangan jeung mama mah panjangna teh di dinya cenah. Lalakonna sareng mama mah. Ki Asnawi caringin. Kan cek Abah teh Ari Abah mah henteu ngiringan ngamos kur ngiringan teh di ieu perang we ku Ki Asnawi caringin teh. Tapi Abah Mamun mah ngiringan perang. Ngiringan menuju di Banten nya ngiringan. Nyata sateu acan dipisah ke cek Abah teh keur can di Abah dipisah ka peleton teh. Tah eta mah duka tahun baraha-baraha mah duka tahun baraha cenah pokona Kaki Asnawi we Abah teh gitu. Tah eta mah barengan sareng Ki Makmun. Nya Bahnya. Nya sareng Ki Makmun. Kenal dirinya Ki Makmun teh. Ngan ari atos kadia-kadiana mah karena diperintah ku komandan teh Ki Makmun mah di peleton Palih Cibarusah cenah kapungkur mah da Bogor cek Abah teh Cibarusah teh. Bogor sareng sekitarna cenah cek Abah jadi peleton di ditu. Abah mah bagian di Cianjur. Jadi nyarioskeun teh kur jeung mama mah sebatas didinya ari keur nuju di Banten mah jadi leuwih langkung lamina keur di Banten sareng mama teh gitu perjuangan berangannya. Da ari ka dieu mah jadi jalaran kabeh dieu nama kur ngadangu we kitu jalaran dongeng bahwa Ki Makmun teh di ditu berjuang, Abah di dieu berjuang. Kan sakali-kali mah nya eta cenah. Dikumpulkeun di Cibodas ku Abah teh sebabna teh Insinyur Soekarno teh. Tadi Cibodas teh anu ti dieu mah Cibala dugina sa teu acan Palabuhan Ratu. Di dinya sok dikumpulkeun aku ieu teh cenah. Ku Soekarno teh cek Abah teh. Nyarios teh jadi ari sang Ki Makmun kabeh dieu mah cenah kur nyarioskeun ieu. Ngan ari atasana Abah mah wong kita nyarios nyaeta anu tadi sebat komandona Abah dan anjeunna mah kan tos mencela putra mencela putri kiai teh anjeunna mah bisa kumanya bahasana teh bisa ngontrol ka ditu ngontrol ka dieu ngasih informasi teh data can aya HP atuh kapungkur mah ya taduki cenah ka ditu ka dieu teh kitu cek Abah teh wengi teh anu jenengan asa tadi api eta nah eta api nang teh nya Abahnya eta teh komandan anu tos pimpinan teh anu ku Abah mah cenah hayang nyaho pimpinan teh ditembak kitu hayang nyaho kumaha ada meureun cek Abah mah anggapanna anjeunna jadi lebet DI ieu gitu. Padahal jadi komandan Abah teh meureun strategi perangna supaya ngelehkeun DI teh kala manehna teh anjeun lebet ka DI padahal supaya ngacurkeun. Dari segi silsilah saya adalah cucu memakai Haji Raden Makmun Nawawi. Dari istri keempat ya, mengenai kepribadian beliau ataupun perjuangan beliau dan lainnya, saya tahu itu dari alumni saja. Jadi sebenarnya
Awalnya tidak terlalu fokus di dalam perjuangan beliau. Cuma ketika saya mulai mondok di Sukabumi, pondok pesantren Al-Wardayani, saya punya guru namanya Kiai Khair, yang dikenal dengan Kiai Mukhdar Fauzi. Beliau punya ayah. Ayahnya beliau ini dari Sukamakmur, Jonggol. Sehingga saking bersyukurnya orang Sukamakmur itu waktu mama ke pesantren di Citerep, Mama Usman, itu orang Sukamakmur turun bawa tandu setiap 10 meter gantian. Jadi mama itu ditandu naik ke atas. Saking ingin, bahasanya ingin keinjak lah tanah Sukamakmur. Nah itu ngalap berkah. Dari situlah sehingga saya mulai mencari informasi tentang kepribadian kakek saya ini. Umi saya minta beras yang merah dengan obat. Nah, gitunya. Ya setahun, seminggu, sebulan ya pasti makmun. Untuk ma cenah mau kehasilan. Pan amate dibui teh diantarkan ku eta. Ibu cenah bapak pamit biasa direnkeun gendah ngaos teh. Sedengkeun nu ngaos seueur. Da salasa. Cuk mah teh kumaha ngeureunkeunaan tuh bapak antosan wae. Itu enggal gitu. Inget tah eta anu beberapa di kaam. Ama enggal cenah. Bargina tos siang tacek anu neang teh duka pangkat naon beureunnya. Mantak cek ieu anu keur dibui. Haji Makmun itu gawe naon? Magaan ngajinya. Oh. Magaan ngaji, dagangna naon? Kitab. Emma nu ngajawab dan tanah di bawah nanti emma. Dina dalam rangka anu 7 tingkat ya. Eta. Jadi eta ilmu pala. Kumaha ceritana cenah Abah Punten? Ilmu hisab dia. Dikumpulkeun sahata. Dikumpulkeun. Kan saya anu ngajawab jana Iwati pun lama. 60 ulama. Gitu. Ulama. Subhanallah. Ini ulama. Pun ramah hungkul tiasa ngawaler. Tiasa ngawaler anjeunna. Soekarno hadir. Hadir. Subhanallah. Pangarsake hadir ngiringan. Teu kantos ngan aya anu dikirim ku Abah. Dikirim. Bener ya Allah. Singkatnya akhirnya santri Jampes itu yang ngaji ke mama, hampir semuanya ngaji. Makanya testimoni dari Mama Busairi Rawamerta. Karena Mama Busairi itu kan ngaji ke Jawa Timur itu referensinya dari mama. Jadi di sini dulu dari Sempur, beliau ke Cibarusa, Cibarusa baru ke Jawa Timur. Mama Busairi waktu sowan ke Mama Ihsan, saya Ihsan Jampes, saya Ihsan nanya, sampean dari mana asalnya? Sampaikan saya dari Karawang. Karawang dekat dengan Bogor. Dijawab dekat. Kenal dengan Ma'mun Nawawi. Nah, Mama Busairi bilang Ma'mun Nawawi itu ya senior saya juga guru saya. Nah, Ihsan itu sambil nangis bilang iki konco kulo. Jadi kedekatan. Mama mengakui bahwa Ihsan itu guru, tapi Ihsan menganggap mama itu sahabat. Nah itu dia. Jadi Abah Halwani itu bilang ke saya itu wasiatnya Mama Sempur ke Abu Yadim Yati, dia ulawaka muncul salagi aya kene Mama Cibarusa. Nah, itu pengakuan Mama Sempur akan keilmuannya Mama Cibarusa. Yang saya ingat waktu mau berangkat ke Purwakarta, diamanatnya hanya satu. Nah, awas ya, tuh, jangan mengakhirkan sholat katanya. Sholat awal waktu. Sholat waktu. Keduanya ngasih sholawat. Ingat Masalamuddin sholatan tu yassirul lana biha nailal ilmi wal amali sholih. Eta ti ama tah. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Haji Ahmad Soleh dari kebetulan saya kepimpinan Pondok Pesantren Al-Abasat Al-Abadiyah. Ini salah satu pondok pesantren yang ada di Cibogo. Puluhan tulisan yang beliau tulis itu menunjukkan dan menggambarkan bahwa keseriusan dan ketekunan beliau di dalam mengembangkan ilmu wabil khusus, dan juga ini tidak lepas daripada giroh perjuangan yang beliau terapkan, ya. Itu yang itu. Pada dasarnya mama dengan orang tua itu bisa dibilang murid guru, beliau juga mengguru, tapi juga bisa dibilang murid guru sekaligus sahabat. Iya. Yang pertama yang saya sama warga Cibogo, sekaligus juga dari keluarga besar Kiai Ma'mun Nawawi, wabil khusus lebih besar lagi adalah keluarga besar Bapak Kiai Haji Anwar, orang tua daripada Kiai Ma'mun Nawawi, sangat berbahagia dan bangga sekali dengan ada minat pemerintah untuk menetapkan almarhum Arifullah Bapak Kiai Haji Raden Munawi sebagai pahlawan nasional. Jadi dengan kemarin dikeluarkan surat keputusan gubernur tentang penamaan jalan, itu kami sudah luar biasa bangga dan responnya, ya, respect beliau. Ini adalah langkah awal, mudah-mudahan keinginan masyarakat wabil khusus, paling khusus keluarga besar kami, warga Cibogo, warga Cibarusa, warga Bekasi, untuk memiliki pahlawan nasional yang kedua setelah Kiai Nur Ali ini bisa terwujud. Tentunya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan ini kami mohon memberikan arahannya, sehingga monumen yang memang menjadi persyaratan juga ini sudah ada secara legalitasnya bahwa Jalan Cikarang Cibarusa sudah menjadi Jalan Kiai Haji Ma'mun Nawawi, dan ini sudah di SK-kan. Tentunya ini bukti bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Pak Bupati dan Pak Sekda, ini sangat serius untuk mendukung Pak Kiai Ma'mun Nawawi menjadi pahlawan nasional.
kajian kami, hasil penelitian kami berkaitan dengan usulan dari Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Kiai Haji Ma'mun Nawawi sebagai calon pahlawan nasional. Kami tim TP2GD melakukan rapat secara maraton, melakukan konsinyaring untuk mengkaji itu, tentunya agar usulan kita semua, ya usulan kita semua, usulan dari Kabupaten Bekasi ini sampai kepada tujuan yang diharapkan. Dan untuk itu kami visitasi di sini untuk menyampaikan hasil kajian kami dan sekaligus juga melakukan kunjungan ke artefak-artefak atau lokasi yang bisa menjadi bukti bahwa tokoh itu memang pernah hadir dan besar di daerah tersebut, termasuk juga untuk melihat kontribusi yang diberikannya bagi daerah tersebut. Pahlawan nasional menjelaskan tentang kiprah peran tentunya sang calon dalam panggung sejarah Indonesia. Tentunya dalam artian kiprah yang dianggap memang bisa dinilai, bisa diakui sebagai sosok yang memang layak menjadi pahlawan nasional. 1275 yang bisa kita anggap inilah hal yang menjadikan Ma'mun Nawawi layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Sebetulnya ini semuanya memang secara legalitas sudah ada, tinggal pengumpulan dari tim untuk kelengkapan ini secara fisik memang sudah ada, dan tentunya pada saat seminar nasional di 23 Desember yang akan dilaksanakan oleh tingkat provinsi semuanya sudah terkumpul. Makanya ini visitasi lapangan sekaligus mudah-mudahan ini bisa meyakinkan tim TP2GD Provinsi Jawa Barat untuk lebih semangat lagi dalam mendukung dan mengusung Pak Kiai Ma'mun Nawawi menjadi pahlawan nasional dari Provinsi Jawa Barat. Kita berharap kepada warga Kabupaten Bekasi pembuktian bahwa SDM atau sumber daya manusia dari Kabupaten Bekasi terbukti ya, dengan beliau ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Memang tidak hanya satu pejuang yang ada di Kabupaten Bekasi, Pak Kiai Ma'mun Nawawi. Tentunya harapannya kepada masyarakat ya mendukung secara keseluruhan, dan ini sudah dibuktikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Bekasi ini mendukung dengan adanya usulan calon pahlawan Pak Kiai Ma'mun Nawawi menjadi pahlawan nasional. Jadi pengaruh Muhammad Cibogo Bogor Timur itu basis pemahaman keagamaan dari Muhammad Cibogo dan termasuk perjuangannya. Nah, perjuangan kaitan dengan di Cario ini itu termasuk orang tua saya sendiri itu pernah menceritakan bahwa beliau, orang tua saya itu bergabung di satu wadah perjuangan yang namanya Hizbullah. Itu ada filosofi nama. Nah, filosofi nama itu kalau tidak salah antara lain adalah dari kaidah-kaidah ilmu nahwu sharaf dalam artian bahwa ismun yu'ayyinul musamma mutlaq, bahwa sebuah nama itu banyak artinya.
karena yang apa artinya sebuah nama itu konyol, dia juga sebut nama, nah itu dari kita orang Islam lah. Tapi konsep dalam Islam nama itu adalah bahwa musama yang dinamai itu nanti ada kaitan filosofi, kaitan makna. Oke, jadi apa itu maknanya? Maknanya bahwa beliau ya dalam prakemerdekaan ikut merdeka, setelah merdeka juga ikut mempertahankan, dan karena mempertahankan kemerdekaan dan negara ini adalah merupakan satu kesatuan, dan tokoh proklamator itu adalah berasal dari dua pulau besar, Soekarno dari Pulau Jawa, kemudian Hatta dari Pulau Sumatera, maka diberi namanya Kobongnya juga Kobong Jawa dan Kobong Sumatera. Nah, itu maknanya. Kegiatan kita untuk TP2 GD Kabupaten Bekasi sudah diterima oleh TP2 Provinsi dengan agendanya itu konseling di tingkat provinsi. Ada beberapa yang harus diperbaiki, termasuk ada 3 poin ya, diantaranya adalah kontribusi dari Bapak Kiai Haji Ma'mun Nawawi tersebut yang harus kita gali kembali, dan tadi ada beberapa buku yang menjadi referensi untuk memperbaiki dari sumber yang insya Allah kita optimis kita bisa memperbaiki sampai Januari 2023. Ya pastinya kontribusi untuk Kabupaten Bekasi itu sendiri ya, kita lebih dapat menghargai lah dengan hadirnya Bapak Kiai Haji Ma'mun Nawawi ini sendiri terkait dengan perjuangan beliau di dunia kemerdekaan dan juga perjuangan beliau di dunia pendidikan, yaitu bisa dilihat ya dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi untuk sama-sama mentauladani beliau sebagai sosok yang memang patutan dan tauladan untuk kita semua.